Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu sepanjang istirahat kami tadi malam. Kami juga berterima kasih Bapa, karena pagi ini Engkau izinkan kami berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan, menyembah, dan mendengar suara-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa, supaya kami benar-benar layak menaikkan pujian, supaya kami benar-benar dapat mendengar suara-Mu. Kami mau serahkan semua beban hidup dan kelemahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus hanya kepadamu saja ya Bapa, beberapa menit ke depan. Urapilah kami para pelayan-Mu, dan urapilah kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau berkati semua peralatan elektronik yang kami gunakan dan jaringan internet yang kami gunakan. Kami percaya Bapa, kami ada pagi ini bersama-sama, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang memilih kami, maka kami percaya Engkau yang akan memimpin saat teduh pagi ini. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin dari awal hingga akhir. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini kita bersyukur kembali. Tuhan kumpulkan kita walaupun hanya lewat Zoom. Mari kita naikkan pujian kita untuk mengucapkan syukur dengan pujian Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mazmur 104 ayat 33 mengatakan, Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ku ada
sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita memuji Tuhan selama-lamanya. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat kasih rahmat-Nya di dalam hidup kita. Itu ada. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih rahmat-Nya di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi. Kita undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita naikkan pujian kita. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini.
Baik kasih Ramasya Oh, karena iya, Bapak iya. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu, Dian. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terangilah hati kami dengan kuasa-Mu. Berilah kami telinga sebagai seorang murid, dan sempurnakanlah pengertiannya atas kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Setiap kali berbicara tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus selalu menjelaskannya melalui perumpamaan. Di dalam Matius 13 ada 7 perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Kenapa dia menggunakan perumpamaan? Untuk menyingkapkan isi hati manusia. Sebab banyak orang yang mendengar dan mengagumi Yesus, tapi mereka nggak mau menuruti perintahnya. Dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 47 kita boleh lihat. Mereka melihat dengan sia-sia, mendengar dengan sia-sia, dan mereka tidak paham artinya, sebab hatinya sudah tertutup. Dalam Matius 13 ayat 13 sampai 15. Namun kepada para murid yang tulus hatinya dan membuka hatinya, Yesus berkata, "Berbahagialah karena mata kalian melihat dan telinga kalian mendengar.
Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Dalam Matius 13 ayat 11, 16, dan 17 Yesus berkata hal itu. Tujuan utama perutusan Yesus ke dunia adalah memberitakan kerajaan Allah. Sebab oleh karena Adam dan Hawa telah berbuat dosa, umat jadi kehilangan tempat di dalam kerajaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan lewat Yesuslah kasih karunia Allah terbuka bagi umat manusia. Yesus membawa kita kembali pada kerajaan Allah dan menerima kemuliaannya. Tuhan mengundang kita semua untuk bisa mengalami kerajaan surga. Tawarannya ini terbuka untuk semua orang yang percaya dan menerima Dia. Tapi di mana dan bagaimana caranya kita bisa mengalami kerajaan surga itu sementara kita ini masih berada di dunia? Dalam Lukas 17 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Lalu bagaimana caranya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah? Yaitu melalui pertobatan. Yang pertama, berpaling dari hidup lama yang mengutamakan kedagingan, menuju kepada hidup baru yang berpusat pada Roh Kudus. Karena hidup di dalam daging itu berarti kita ini masih dikuasai oleh keinginan-keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan-keinginan Allah yang selalu ingin berbuat kasih. Sebab hidup orang yang bertobat pasti membuahkan perbuatan-perbuatan kasih. Perumpamaan tentang kerajaan Allah dalam renungan pagi ini mengenai biji sesawi dan ragi. Yang pertama, biji sesawi dan ragi itu sama-sama bentuknya kecil. Hal ini saya refleksikan. Perbuatan kasih itu nggak mesti harus yang spektakuler. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Menghidupi firman, menjadi pelaku firman sedikit demi sedikit, belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil, mendoakan orang, menyapa, memberi senyuman, itulah kerajaan surga yang bisa dirasakan. Mengutip perkataan Mother Teresa dari Kalkuta tentang mengasihi. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Yang kedua, biji sesawi diambil dan ditabur di kebun, dan ragi diambil dan diaduk di dalam tepung. Kata diambil dan ditabur atau diambil dan diaduk ini saya refleksikan bahwa setiap saat pilihan itu selalu terbuka untuk kita. Pilihan untuk berbuat dan berniat yang benar atau berniat dan berbuat yang jahat. Menjadi pelaku firman atau hanya tahu firman tapi tidak mau melakukannya. Sebagai contoh, saya ambil tentang hal menghakimi. Saat kita tidak dihargai, atau saat seseorang melakukan kesalahan, atau saat orang lain berbuat curang kepada kita, kedagingan kita ini cenderung untuk lebih cepat menghakimi, entah dengan perkataan, atau juga hanya di dalam hati. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saat kita mulai menghakimi, damai sukacita dalam hati kita memudar. Maka kerajaan surga tadi juga memudar dalam hati kita. Kasih menjadi memudar. Untuk memperbaikinya kita membutuhkan pertobatan, supaya kita bisa kembali mengalami kondisi kerajaan surga, yaitu damai sukacita. Kembali saya mengutip perkataan Mother Teresa yang berbunyi, jika Anda menghakimi orang lain, Anda tidak punya lagi waktu untuk mengasihinya. Yang ketiga, dari sebuah biji yang bertumbuh dan akhirnya menjadi pohon yang rindang,
membutuhkan proses yang tidak sebentar, tidak instan. Menantinya dibutuhkan ketekunan untuk menyiram dan memupuk. Sama seperti berbuat kasih. Agar kerajaan surga bisa dirasakan, apakah itu gampang? Kadang-kadang malah sengsara dan menderita. Butuh mengampuni berkali-kali. Sabar dan sabar lagi. Berbuat kasih dalam mewartakan kebenaran juga mendatangkan kesengsaraan dan derita, baik fisik, hati, materi, maupun mental. Butuh kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk bersabar. Untuk menjadi pelaku firman memang dibutuhkan perjuangan. Perjuangan melawan kedagingan, menundukkan seluruh anggota tubuh ini pada kehendak Roh Kudus. Saya tarik refleksi buat kita semua. Mari kita gali diri sendiri. Apa yang menjadi kedagingan kita saat ini, yang memudarkan damai sukacita kita, yang menjauhkan kita dari kerajaan Allah? Adakah keegoisan, kemarahan, kekecewaan, perselisihan, atau lain-lainnya perbuatan daging? Lalu bagaimana solusinya? Tundukkanlah itu semua di bawah kehendak Roh Kudus dan firman-Nya. Buka hati dan biarkan kuasa Allah bekerja menolong kita. Dan berusahalah dengan tekun mencari perkara-perkara yang di atas. Rasul Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 4 dan 5. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan kita hanya kepada Allah. Pasti daging kita akan menderita karena berjuang menundukkan diri di bawah kuasa Roh Kudus. Namun sadarilah bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah akan nyatakan pada kita. Kemuliaan yang bagaimana ya? Kemuliaan menjadi anaknya. Kemuliaan mengalami kerajaan surga. Kemuliaan karena sudah dipulihkan dan mengalami suatu keadaan hati yang penuh dengan damai sukacita. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, pasti ia berkenan kepada Tuhan dan sudah pasti dia akan meninggalkan dosa. Mother Teresa di sini adalah contoh teladan yang sudah mengalami indahnya kerajaan surga dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan, menghadirkan kerajaan surga bagi orang-orang yang membutuhkan. Ia seperti biji yang telah bertumbuh menjadi pohon rindang dan menjadi tempat bersandar bagi banyak burung-burung. Semoga kita dimampukan mendeladaninya, bertumbuh dan menjadi tempat bagi banyak orang untuk mengalami kasih Tuhan. Selamat berjuang untuk masuk dalam kerajaan Allah bagi kita semua, dan semangat berjuang menghadirkan suasana kerajaan Allah bagi orang-orang terkasih di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, kita mau tutup pertemuan saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pagi ini yang sudah dibawakan oleh saudari kami, Dian. Bapak, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh melakukan perkara-perkara kecil tetapi dengan cinta yang besar seperti Mother Teresa. Biarlah kami boleh selalu memancarkan wajah kasih-Mu agar setiap orang yang kami jumpai dapat melihat kebesaran-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa segala penderitaan kami di dunia ini akhirnya kami boleh pada akhirnya mendapatkan kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kegiatan komunitas kami, pemurnian hati nanti malam, untuk PH Teens dan PH Sel. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang beracara,
dari awal hingga akhirnya ya Bapa, sehingga semua acara kegiatan komunitas pemulihan hati nanti malam dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus, Bu Vila, dan juga kami semua para pelayan-Mu di dalam komunitas ini. Biarlah hati kami selalu dapat setia untuk melayani Engkau ya Bapa, agar nama-Mu semakin dimuliakan, nama-Mu semakin besar dan kami semakin kecil. Dan ketika kami melayani, biarlah Engkau yang tutup bungkus kami semua dan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengganggu pelayanan kami. Bapak, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu sepanjang hari ini. Bukan hanya mendengarkan, tetapi kami boleh melakukannya ya Bapak. Sehingga setiap pikiran, ucapan, perkataan kami hari ini hanyalah yang benar-benar berasal dan berkenan kepada Engkau saja, menurut ajaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami mau satukan doa kami ini dengan doa untuk komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.